Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap selalu semangat untuk melaksanakan pembelajaran di rumah. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di bab 3 dengan materi relasi dan fungsi. Pada pertemuan ini ibu akan menjelaskan materi tentang relasi. Sebelum ibu menjelaskan materi, ibu akan menyampaikan kompetensi dasar pada bab 3 ini. Yang pertama, mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, yaitu kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Dan ibu juga akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari bab 3 tentang relasi dan fungsi. Setelah mempelajari relasi dan fungsi, diharapkan kalian dapat yang pertama, menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi. Yang kedua, kalian dapat menyatakan relasi dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, diagram panah, dan koordinat kartesius. Baiklah, langsung saja Ibu jelaskan materi kita pada hari ini, yaitu tentang relasi. Mungkin anak-anak Ibu semuanya sudah pernah mendengar kata relasi. Misalkan kalian menonton TV, ada kata relasi bisnis, atau relasi antar teman, atau relasi yang lain-lainnya. Di sini, relasi itu adalah hubungan, yang mana nanti relasi tersebut dalam matematika bisa kita bentuk dalam kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan, seperti itu. Nah, berikut contoh relasi dalam matematika. Di sini contohnya, Amel suka makan bakso dan nasi goreng. Fikri suka makan mie ayam dan bakso. Pandu suka makan sate dan nasi goreng. Naisha suka makan sate dan Satrio suka makan bakso. Nah, dari contoh ini terdapat relasi yang menghubungkan antara Amel, Fikri, Pandu, Naisha, dan Satrio. Apakah itu? Nah, relasi yang menghubungkan mereka itu adalah makanan kesukaan. Di sini kan ada kata suka makan. Nah, berarti mereka menyukai makanan seperti bakso, nasi goreng, mie ayam, sate, dan lain-lainnya. Pada contoh ini dapat kita buatkan relasi mereka ini dengan menggunakan diagram. Contohnya sebagai berikut. Dari kata-kata contoh soal ini, pada relasi dapat kita nyatakan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Untuk yang pertama, kata-kata contoh ini akan kita bentuk dalam diagram panah. Untuk membentuk dalam diagram panah, di sini kita buat dulu diagram panah. Kita terlebih dahulu himpunan pada contoh ini. Misalkan di sini ada himpunan nama dan himpunan makanan kesukaan. Kita misalkan himpunan A itu adalah himpunan nama-nama mereka. Himpunan A, maka di sini nama-namanya adalah Amel, kemudian Fikri, Pandu, Naisha, dan Satrio. Kemudian kita misalkan himpunan B itu adalah makanan kesukaan mereka. Di sini ada bakso, kemudian nasi goreng, kemudian ada mie ayam. Karena bakso sudah kita tuliskan lagi, di sini tidak perlu kita tuliskan bakso. Lanjut, sate. Dan juga nasi goreng sudah kita tuliskan tadi, tidak perlu kita tuliskan lagi. Kemudian, sudah sini saja ya, sate dan bakso sudah kita tuliskan. Nah, bagaimana cara kita membuatnya dalam bentuk diagram panah? Yang pertama, kita harus membuat diagram seperti ini. Kemudian kita buat nama relasinya, karena tadi relasi antara himpunan A dan himpunan B itu adalah makanan kesukaan.
Jadi selalu dituliskan apa nama relasinya. Kemudian untuk himpunan A kita tuliskan nama-nama mereka tadi, yaitu ada Amel, kemudian ada Fikri, selanjutnya ada Pandu, Naisha, dan Satrio. Kemudian pada himpunan B, kita tuliskan nama-nama makanannya. Tadi ada bakso, kemudian ada nasi goreng, selanjutnya ada mie ayam, dan yang terakhir adalah sate. Setelah kita menuliskan nama-nama himpunan A dan himpunan B, kita akan membuat panah dari himpunan A ke himpunan B. Tadi Amel itu menyukai bakso dan nasi goreng. Nah, kemudian si Fikri menyukai mie ayam dan bakso. Pandu suka nasi goreng dan sate. Naisha menyukai sate dan Satrio menyukai bakso. Jadi ini bisa dibaca Amel makanan kesukaannya bakso dan nasi goreng. Fikri makanan kesukaannya bakso dan mie ayam. Pandu makanan kesukaannya nasi goreng dan sate. Naisha makanan kesukaannya adalah sate dan Satrio makanan kesukaannya adalah bakso. Nah, jadi dari kata-kata tadi kita dapat membentuk relasi dalam diagram panah menjadi seperti ini. Dari hasil diagram panah ini dapat kita simpulkan relasi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, seperti kita lihat contoh ini, anggota himpunan A akan kita pasangkan dengan anggota himpunan B. Nah, itulah relasi pengertian relasi himpunan A ke himpunan B. Nah, di sini bukan hanya himpunan A ke himpunan B saja. Kalau misalkan kita buat nama himpunannya C dan di sini D, maka ini disebut relasi himpunan C ke himpunan D. Begitu juga seterusnya. Lalu kita lanjutkan untuk menyatakan relasi yang kedua, yaitu dengan cara himpunan pasangan berurutan. Untuk menentukan himpunan pasangan berurutan, kita akan membuat pada kurung kerawal, karena himpunan itu kan dia identik dengan simbol kurung kerawal. Jadi di sini kita akan buka kurung kerawal. Nama himpunannya adalah R. R itu adalah relasi. Nah, yang pertama, himpunannya itu adalah Amel dengan bakso. Nah, karena Amel memilih makanan 2 kali, di sini tidak kita buat Amel, bakso, kemudian koma nasi goreng lagi, tetapi kita buat yang baru. Amel, nasi goreng. Nah, karena di sini Fikri juga memilih 2 kali, maka kita buat nama Fikri juga 2 kali. Berarti di sini Fikri, mie ayam, Fikri, bakso. Selanjutnya, Pandu juga memilih 2, berarti nama Pandu ada 2. Pandu, nasi goreng, ya, nasi goreng. Dan Pandu, sate.
kemudian Naisha, sate, dan yang terakhir Satrio, bakso. Berdasarkan contoh tadi, maka himpunannya itu menjadi seperti ini. R sama dengan himpunan Amel bakso, Amel nasi goreng, Fikri mie ayam, Fikri bakso, Pandu nasi goreng, Pandu sate, Naisha sate, dan Satrio bakso. Nah, seperti ini ya. Yang terakhir, menyatakan relasi dengan diagram Kartesius. Kemarin sudah kita pelajari ya, diagram Kartesius itu sama dengan sistem koordinat. Nah, di sini berarti kita membutuhkan sumbu X dan sumbu Y. Nah, pada sumbu X, di sini kita akan membuat untuk himpunan A-nya. Berarti nanti pada sumbu X akan kita tuliskan nama-nama pada contoh tersebut. Di sini himpunan A. Kemudian untuk sumbu Y, kita akan membuat anggota dari himpunan B. Nah, diperhatikan di sini, sudah Ibu jelaskan berulang-ulang kali, pada sumbu X dan sumbu Y, buatlah skalanya sesuaikan dengan penggaris kalian. Misalkan di sini 1 cm, maka jarak ini juga 1 cm, 1 cm, 1 cm, dan seterusnya. Maka di sini juga 1 cm jaraknya. Jangan di sini 1, di sini 2, di sini kemudian jaraknya di sini beda lagi 3. Tidak, dia harus disamakan. Jika skalanya dari awal sudah 1, maka seterusnya itu 1. Seperti ini ya, contohnya gunakan penggaris kamu. Di sini Ibu akan menggunakan skala 2 cm ya. Di sini 1, di sini 2. Untuk yang sumbu X, Ibu akan membuat nama-nama pada contoh tadi. Di sini ada Amel. Selanjutnya ada Fikri. Kemudian Pandu. Naisha. Dan yang terakhir adalah Satrio. Nah, karena Ibu dibuat sumbu X itu 2 cm, maka di sini juga Ibu buat 2 cm. Kita tuliskan untuk himpunan B. Yang pertama tadi ada nasi goreng. Kemudian bakso. Kemudian ada mie ayam. Yang terakhir adalah sate. Nah, ini kita hubungkan antara himpunan A dengan himpunan B-nya. Yang pertama, Amel dengan bakso. Berarti kita akan menghubungkan Amel dengan bakso di sini ya. Sehingga menjadi seperti ini. Amel kita hubungkan dengan bakso. Selanjutnya, Amel dengan nasi goreng. Berarti kita akan menghubungkan Amel dengan nasi goreng. Sehingga menjadi seperti ini. Nah, ini dengan bakso dan ini dengan nasi goreng. Selanjutnya, kita akan membuat Fikri dengan mie ayam dan juga dengan bakso. Berarti kita akan menghubungkan Fikri dengan mie ayam dan juga dengan bakso. Ini yang kita hubungkan dengan mie ayam. Dan ini yang kita hubungkan dengan bakso. Kemudian Pandu akan kita hubungkan dengan sate dan nasi goreng. Sehingga menjadi seperti ini, Pandu dan nasi goreng, kemudian Pandu dan sate. Selanjutnya kita akan menyambungkan atau menghubungkan Naisha dengan sate dan Satrio dengan bakso. Sehingga dari soal yang tadi, soal kata-kata tadi, dapat kita bentuk menjadi diagram Kartesiusnya seperti ini. Ya, Amel, nasi goreng dan bakso, kemudian Fikri, bakso dan mie ayam, kemudian Pandu, nasi goreng dan sate, Naisha, sate, dan Satrio, sate.
Pada relasi, kita bisa juga menentukan nama relasinya, seperti contoh berikut. Di sini ada himpunan P, ada himpunan Q, himpunan A, dan himpunan B. Nah, dari masing-masing himpunan ini, kita akan mencari tahu apakah relasi dari masing-masing himpunannya. Seperti contoh nomor 1, di sini himpunan P-nya adalah 2, 3, 4, dan 5. Kemudian himpunan Q-nya adalah 4, 6, 8, dan 10. Di sini, himpunan P yang 2 terhubung dengan anggota himpunan Q, yaitu 4. Kemudian 3 terhubung dengan 6, 4 terhubung dengan 8, dan 5 terhubung dengan 10. Nah, berdasarkan hubungan ini, kita mencari tahu kira-kira apakah nama relasi yang tepat untuk untuk relasi ini. Ternyata di sini kita perhatikan antara 2 ke 4 ini dikalikan 2. Dan juga 3 ke 6 itu dikalikan 2, 4 ke 8 itu dikalikan 2, dan 5 dikalikan 2 itu hasilnya adalah 10. Sehingga pada relasi P ke Q ini dapat kita beri nama sebagai berikut. Sehingga nama relasi dari himpunan P ke himpunan Q adalah dikali 2. Artinya himpunan P dikali 2 hasilnya adalah himpunan Q. Selanjutnya untuk contoh nomor 2, di sini terdapat himpunan A dan himpunan B. Kita akan memberi nama untuk relasi A ke B. Untuk himpunan A, anggotanya adalah 5, 7, 9, dan 11. Untuk himpunan B, anggotanya adalah 7, 9, 11, dan 13. Di sini 5 terhubung dengan 7, kemudian 7 terhubung dengan 9, 9 terhubung ke 11, dan 11 terhubung ke 13. Nah, apakah kira-kira nama relasi dari A ke B? Di sini kita perhatikan ternyata dari himpunan A ke himpunan B itu 2 kurangnya. Di sini lihat 5 ke 7. 2 kurangnya, kemudian 7 ke 9, 2 kurangnya, kemudian 9 ke 11 juga 2 kurangnya, dan 11 ke 13 juga 2 kurangnya. Sehingga untuk nama relasi dari A ke B bisa kita tulis 2 kurangnya. Artinya di sini himpunan A 2 kurangnya dari himpunan B. Untuk menentukan nama dari relasi, bisa jadi itu ditambahkan, dikurangkan, kurangnya dari, atau faktornya, atau kelipatan dari masing-masing himpunan ke kehimpunan lainnya. Jadi, untuk menamakan relasi, kita harus betul-betul memperhatikan kira-kira apakah hubungan dari masing-masing anggota ke anggota himpunan lawannya. Seperti itu. Sekian materi pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.